maksiat hati. I'lam, ketahuilah ini. Ini penting sekali. Pembenahan anggota tubuh lahir tidak akan bisa benar kecuali dibenahi dulu hati seorang hamba tersebut. I'lam, ketahuilah, anna sifatil madhmumati, sesungguhnya sifat-sifat yang tercela, fil qalbi, di dalam hati itu, kathiratun, banyak. Penyakit-penyakit tercela yang ada di dalam hati seorang hamba itu bermacam-macam dan banyak sekali. Wa tariqu tadhhiril qalbi, adapun cara membersihkan hatinya itu, min radzailiha, dari segala macam kekotorannya itu, tawilatun, panjang. Wa sabilul ilaji fiha, dan cara mengobatinya itu ghamidun, pelik. Nah, kalau sudah Imam Ghazali memberikan rambu-rambu. Susah loh ya membersihkan hati. Jangan ngentengin, karena susah maka siap-siaplah. Karena susah maka kita harus terus-menerus. Waqad indarasa bil kulliyati, dan ilmu itu sudah hilang, indarasa bil kulliyati, hilang semuanya pada zaman Imam Ghazali. Dan memang betul, hari ini sudah hampir tidak pernah diajarkan ilmu membersihkan hati. Coba saja di sebuah sekolahan, apalagi sekolah umum, kalaupun ada pendidikan agama, bukan urusan membersihkan hati, paling belajar wudhu itu dan sebagainya. Mana ilmu membersihkan hati? Yang kata Imam Ghazali, indarsa, dan sudah pada hilang, bil kulliyati, semuanya, hampir hilang semuanya. Ilmuhu wa amaluhu, ilmunya sudah hampir hilang, wa amaluhu, dan pengamalannya juga hilang. Li ghaflatil khalqi, karena terlenanya makhluk, an anfusihim, karena diri mereka sendiri. Akhirnya mereka terlena karena tipuan hawa nafsu mereka sendiri. Wastighalihim bizakharifid dunya, dan karena sibuknya orang-orang itu dengan gemerlapan dunia, sehingga mereka lupa, tidak berpikir tentang bagaimana membersihkan hatinya. Walqad istaqsayna, dan sungguh aku telah menghitung-hitung, melacak. Aku hitung, aku lacak. Dzalika kullahu, semua dari bermacam-macam penyakit hati. Dan Imam Ghazali luar biasa di dalam urusan hati itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibahas dengan detail, mulai dari definisi hati sampai bagaimana cara membersihkannya. Unik, dan itulah kecerdasan beliau. Beliau menghitung-hitung, melacak tentang penyakit hati tersebut. Fi kitab Ihya Ulumuddin, dan dibukukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikati, di dalam seperempat kitabnya itu ada 4, seperempatnya tentang al-muhlikat, hal-hal yang menjadikan orang itu hancur. Al-muhlikat, yang menghancurkan. Wa Rub'il Munjiat, kemudian seperempat lagi yang menyelamatkan. Seperempat yang menghancurkan dan seperempat yang menyelamatkan. Walakinna, akan tapi kami, kata Imam Ghazali, nuhadziruka, memperingatkan kepadamu, al-an, sekarang, thalathan saja, 3 saja. Kalau dilacak penyakit hati itu sangat banyak sekali, cuman aku akan isyaratkan dan aku ingatkan kepada kalian, cukup 3 dulu. Min khaba'ithil qalbi, tentang dari hal kebusukan-kebusukan hati. Wahiyya al-ghalibatu, dan ini adalah yang umum menjangkit manusia, umum tanpa dirasa dimiliki oleh manusia. Khususnya umum, al-ghalibah umum ala mutafaqqihatil asri, kepada para penuntut ilmu zaman sekarang. Buat inti, kata Imam Ghazali, penuntut ilmu tafaqihah, orang yang belajar dunia fikih, ustad. Ternyata ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak berbicara tentang sebuah penyakit yang menjangkit si bodoh, orang yang tidak punya ilmu, tapi mutafaqihah, orang yang berusaha belajar ilmu fikih, orang yang ngerti. Dan sadarilah olehmu tentang hal ini. Kata Imam Ghazali, litakhudh minha, agar engkau bisa mengambil ilmu tersebut,
hadraka, agar engkau bisa mengambil kewaspadaan. Jadi sengaja aku ingatkan di sini beberapa poin saja yang sangat penting. Ini adalah yang paling berat penyakit ini, yang umumnya inilah yang menjangkit penuntut-penuntut ilmu seperti kalian. Dan aku hadirkan di sini agar kalian berwaspada. Fa innaha muhlikatun fin anfusiha. Sebab penyakit-penyakit tersebut secara khusus telah menghancurkan. Itu penyakit yang menghancurkan, muhlikatun. Wahia, dan itu penyakit yang saya sebutkan tiga tersebut, ummahatun induk li jumlatin, dari seberapa banyak segerombolan minal khabaithi, dari kekejian kebusukan. Jadi tiga tersebut adalah induk daripada kebusukan-kebusukan dan kekejian-kekejian. Siwaha, yang lainnya. Jadi yang lainnya adalah kecil dibanding induknya ini. Wahia, yaitu al-hasadu, dengki, wariya'u, riya, wal-ujbu, dan ujub. Ini tiga penyakit hati yang paling berat. Induk penyakit hati, kata Imam Ghazali, adalah al-hasadu wariya'u wal-ujbu, hasud atau dengki, wariya'u, pamer, wal-ujbu, dan kagum dengan amalnya sendiri. Nanti akan dirinci oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fajtahid, maka berusahalah wahai hamba, wahai para penuntut ilmu, hei ustad dan hei calon ustad, berusahalah fi tadhhiri qalbika, untuk membersihkan hatimu, minha, dari tiga induk penyakit berat tadi. Fa in qadarta, jika engkau mampu, alaiha, untuk membersihkannya, jika engkau bisa alaiha, untuk membersihkan hati tersebut, kau mampu untuk mengalahkan penyakit hati tersebut, wa ta'lama, fata'allam, maka belajarlah engkau kaifiyatal hadari, bagaimana untuk mewaspadai, min baqiyatiha, fata'lama, maka akan tahu. Jadi kalau kamu sudah bisa, wa idza qadarta, jika engkau sudah mampu untuk membersihkan tiga hal penyakit tersebut, penyakit hasud, riya, dan ujub, maka fata'lama, maka kamu akan tahu kaifiyata, bagaimana al-hadar, kaifiyatal hadari, bagaimana mewaspadai, min baqiyatiha, dari sisa-sisa penyakit yang lainnya, min rub'il muhlikati, dari seperempat hal yang menghancurkan tersebut. Fa in ajasta, tapi jika engkau tidak mampu, hei hamba Allah, hei para santri, hei calon ustad, fa in ajasta, jika engkau tidak mampu, an hadza, untuk melakukan yang ini, yakni membersihkan tiga macam penyakit tersebut, kalau tidak mampu, fa anta an ghairi a'jas, maka kalian tidak akan mampu, lebih tidak mampu untuk memangkas penyakit hati yang lainnya. Jadi ini adalah paling berat. Kalau sudah kamu mampu membersihkan yang tiga ini, begitu mudahnya kalian untuk memangkas yang lainnya. Akan tapi jika yang tiga ini kamu tidak bisa, yang lainnya pun engkau lebih susah lagi. Wal tadunnanna, dan jangan sekali-kali engkau menyangka, annaka, sesungguhnya engkau, taslam, bisa selamat, biniyatin sholihatin, dengan niat yang baik saja, fi ta'allumil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa fi qalbika syai'un minal hasadi warriya'i wal ujmi, sementara di dalam hatimu masih tersimpan yang namanya riya, hasud, dan ujub. Jangan sekali-kali engkau menyangka, hei para santri, dengan niat yang baik sudah cukup, aku menuntut ilmu karena Allah. Jangan anggap bahwasanya dengan niat cukup seperti itu. Dengan niat baik belum cukup. Kalau ternyata engkau memang menuntut ilmu dengan niat baik, tapi hatimu masih kotor, maka tidak akan berhasil engkau. Kalau hatimu, di dalam hatimu masih ada hasud, riya, dan ujub, maka kau tidak akan berhasil. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, thalathun muhlikatun, tiga hal penghancur, syukhun muta, kekikiran jiwa yang dipatuhi,
Orang mematuhi kekikiran dirinya. Jadi kekikiran yang dituruti. Wa hawan muttaba, dan hawa nafsunya yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan orang terkagum dengan diri sendiri alias ujub. Ini diterangkan selanjutnya. Wa ammal hasadu, satu demi satu. Al-Imam Ghazali ingin memangkas yang namanya hasad dulu ini. Al-hasadu fahuwa mutasyaibun minasyuhi. Kalau dengki ini adalah cabang daripada kekikiran tadi. Kikir pelit. Pelit itu kan begini. Pelit itu kamu tidak ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya pelit itu tidak pengen orang lain mendapatkan sesuatu seperti yang kau dapat. Maka pelitnya pelit ini apa? Pelitnya pelit. Jadi kalau pelit itu begini coba. Kalau kamu punya uang, kamu tidak mau memberi kepada orang lain, namanya pelit. Tapi lebih parah lagi, kalau ada orang lain yang ngasih ke orang, kamu nggak mau juga. Oh, orang lain punya duit, dia mau bagi-bagi ke orang, kamu tidak senang dengan orang dermawan. Berarti pelitmu super pelit. Kalau pelitnya dirimu sendiri itu pelit biasa. Aku pelit, aku tidak mau ngasih. Kenapa? Aku pelit. Tapi di saat ada orang dermawan, kamu nggak senang juga sama orang dermawan. Berarti pelitmu adalah super pelit. Syuh muta'. Baik. Lah hasud itu gimana sih? Dengki. Dengki itu apa? Dengki itu nggak mau ada orang lain dapat karunia dari Allah. Allah dermawan kepada Allah, memberikan sesuatu kepada orang lain, kok nggak senang, itu kan aneh. Rizkinya rizki Allah. Allah Maha Kuasa. Kenapa kok kita marah-marah ngelihat tetangga kita dapat duit, tetangga kita bangun rumah? Hasud. Fa innal bakhila, sesungguhnya orang yang pelit itu huwallazi yabkhal bima fi yadihi, yaitu pelit apa yang ada di tangannya sendiri, itu pelit. Ala ghairihi, tidak diberikan kepada yang lainnya. Tapi wasyahih, adapun orang yang disebut sebagai syahih, huwallazi yabkhal bi nikmatillahi, yang pelit akan karunia Allah. Pelit karunia Allah, Allah wahiyya fi khazaini qudratihi, sementara karunia Allah adalah di dalam gudang kekuasaan Allah Ta'ala. La fi khazainihi, bukan di gudang kekayaan kita. Allah punya gudang sendiri, kekayaan Allah tak berbatas, bukan milik kita. Ternyata kita pelit, ya Allah kenapa kau kasih dia, ya Allah, kan begitu seolah-olah. Kalau orang iri itu kan protes. Allah memberikan kekayaan kepada tetangga kita, Allah memberikan ilmu kepada kawan kita, tak taunya kita protes, ya Allah kenapa kau kasih dia, kenapa kau beri dia, ya Allah. Aneh betul. Itu kan milik-milik Allah, terserah mau dibagi ke siapa saja. Kenapa kok kamu ikut tidak senang? Karena kamu sudah derajat tinggi, bukan sekedar pelit, tapi sudah masuk bab syahih, kikirnya kikir, pelitnya pelit. Fasyuhu a'dham wal hasu a'dham. Fasyuhu a'dham, maka kekikiran orang tersebut itu lebih gede. Nah, ini bukan sekedar pelit biasa.